Om Swastiastu, kembali bertemu dengan saya Iwayan Ardimarta Kayasa. Dalam video pembelajaran kali ini, topik pembelajaran kita adalah mengatur font dan paragraf pada Microsoft Word versi 2019. Oke, langsung saja disimak video pembelajaran yang akan saya sampaikan ini. Kali ini, saya sudah menyiapkan sebuah tabel perubahan yang akan kita lakukan untuk font kita atau kalimat kita dalam Microsoft Word. Di sini perubahan pertama yang kita lakukan adalah font diganti menjadi Times New Roman dengan size 10. Untuk mengatur font yang ada pada Microsoft Word, yang pertama langkahnya adalah kita masuk tab Home. Yang mana tab Home itu berada di sebelah File. Kemudian di kelompok menu Font. Ini adalah untuk mengubah font, jenis fontnya. Kemudian kolom ini untuk mengubah size-nya. Ya, dan semua menu ini yang kita gunakan untuk mengubah font kita atau mengatur font kita. Bagaimana penerapannya kita coba saja. Oke, yang pertama, fontnya adalah Times New Roman size 10. Oke, saya akan mengubah teks belajar informatika ini. Saya blok, kemudian pilih font, ya. Kemudian kita pilih Times New Roman size 10. Oke, sudah. Saya hilangkan efek boldnya. Ini adalah tampilan dari belajar informatika dengan jenis font Times New Roman size 10. Selanjutnya kita melakukan perubahan font menjadi Lucida Handwriting. Ini yang diubah adalah jenis fontnya. Caranya sama dengan ketika kita mengubah Times New Roman yang pertama. Kita blok teksnya atau fontnya. Kemudian kita bisa klik Lucida Handwriting. Silahkan kita pilih. Kemudian kita pilih, kalau tidak ada di sini kita ke bawah ya, scroll ini, kemudian sampai ketemu Lucida. Saya sudah ada di atas ya, Lucida Handwriting. Kemudian font size-nya biarkan masih 10. Kemudian perubahan nomor 3, font size diubah menjadi 14. Kita biarkan tetap belajar informatika dengan Lucida Handwriting menjadi 14. Kita blok. Kemudian Lucida Handwriting. Size kita ubah, klik di sini. Kita pilih 14. Oke, sudah. Kemudian perubahan berikutnya adalah increase font size. Increase font size di sini dimaksudkan adalah mengubah ukuran font ya secara perlahan ya, atau step by stepnya. Dia tidak harus menggunakan font size seperti ini. Cara nomor 3. Kita coba. Ini saya punya teks belajar informatika dengan ukuran fontnya adalah 10. Kita melakukan increase font size. Simbolnya seperti ini, dia berada di sebelah font size. Oke, ini dia. Kita coba, kita klik. Mungkin tidak kelihatan kalau seperti ini ya. Kita klik di increase font size. Kita lihat. Klik, klik, klik. Nah, ini otomatis mengubah yang di sini menjadi 16. Sebaliknya, kalau kita ingin mengecilkan, kita pilih sebelahnya. Ada decrease font size. Kita klik. Klik, klik, klik. Nah, sudah 11. Oke, ini adalah yang digunakan ya. Increase and decrease font size. Selanjutnya, kita mengubah warna font kita. Di sini font color diminta menjadi warnanya adalah merah. Mana
caranya kita simbolnya font color ya. Font color ini simbolnya itu berada di menu font juga. Itu ada ini ya. Nah, simbol A kemudian ada warna. Kalau saya di sini warnanya hitam, kita akan ubah jadi warna merah. Caranya kita blok teksnya, kemudian kita pilih font color, dan kita klik ya, tanda panah di bawahnya atau di sampingnya, dan kita pilih warnanya merah. Di sini banyak ada pilihan warna ya. Dark red, ini merah. Nah, kita lihat di sini dia akan menjadi A-nya di bawahnya ada merah. Jadi warnanya fontnya adalah warna merah. Kita lihat, ya sudah. Kerja informatika berwarna merah. Kemudian kita juga bisa memberikan teks highlight color pada kalimat ini, fontnya. Biasanya ini untuk bagian-bagian yang penting atau kita ingin memberi penekanan pada kalimat tersebut. Caranya kita blok teksnya, kemudian kita masuk pada tag highlight color. Ya, itu berada di sebelah font color. Kita lagi masuk tab home, kemudian font. Kita lihat yang mana dia. Oke, yang ini ya. Text highlight color. Kita ubah ya. Silakan, kita sudah blok teksnya dan kita klik tag highlight color. Nah, kita di sini diminta warna kuning. Klik warna yellow, kuning. Lihat perubahannya. Wah, sudah ya, teks highlight color berwarna kuning di belakang. Nah, perubahan berikutnya yaitu ada bold, terus simbolnya B. Fungsinya untuk apa? Itu untuk menebalkan kalimat. Ya, caranya mudah, simpel. Kita blok teksnya. Setelah itu kita pilih bold. Berada di menu font juga. Boldnya, nah ini simbol B, kita klik ya, bold, atau kita bisa juga menekan Ctrl B ya untuk di keyboard kita supaya cepat. Oke, itu sudah bold. Kita lihat perbedaannya. Di sini teksnya berwarna lebih tebal ya, hitamnya lebih tebal daripada yang lain. Itu perubahan untuk bold atau efek bold. Selain bold itu ada italic. Italic di sini untuk memberi efek miring, tulisannya miring. Itu simbolnya ada slash seperti ini. Oke, kita blok teksnya. Kemudian italic itu berada di font juga, sebelahnya bold. Nah, ini kita klik saja, atau juga kita bisa melakukan Ctrl I di keyboard kita ya, Ctrl plus I. Kita klik italic. Nah, perubahannya teksnya menjadi miring. Lanjut, ada underline untuk memberi garis bawah pada teks untuk kalimat kita. Caranya kita blok teks, kemudian kita pilih underline, simbolnya U, ada garis di bawahnya ya. Itu di sebelah italic di menu font. Silakan diklik italic atau kita bisa tekan di keyboard Ctrl U ya. Kita klik underline, bukan italic. Ya, sekarang sudah ada garis bawah. Oke, belajar informatika ada garis bawah. Perubahan selanjutnya kita yaitu change case, ya di sini diubah minta menjadi uppercase. Uppercase di sini maksudnya adalah kalimat ini atau tulisan ini akan menjadi huruf kapital semuanya. Kalau ini kita perhatikan kan huruf awalnya aja yang kapital, B dan I-nya. Sama bagaimana kalau kita ingin mengubah semuanya menjadi kapital, ya. Oke, caranya kita blok semua, kemudian kita pilih change case. Mana dia? Ya, ini simbolnya. Change case. Ya. Ayo kita lakukan. Nah,
ketika kita pilih di sini sebenarnya banyak ada pilihannya, ada sentence case, lower case, upper case, capital S word, kemudian middle case. Kalau upper case ini untuk mengubah huruf kapital semua. Kalau kapitalis H word itu artinya huruf kapital berada di awal kata saja. Kalau sentence kalimat berarti dia berada di awal kalimat. Ya, selanjutnya huruf kecil. Kalau kita pilih lower case berarti itu pilihannya adalah huruf kecil semua. Kita di sini mencoba untuk upper case ya. Kita klik upper case nya. Nah, kita lihat perubahannya menjadi kapital semua. Oke, mungkin saja di sini diminta menjadi huruf kecil. Kita kembali ke change case-nya. Kemudian kita pilih lower case. Kita lihat. Oke, belajar informatika huruf kecil semua. Oke, kita kembalikan ya menjadi upper case. Oke, itu adalah pengaturan font yang bisa kita lakukan dalam Microsoft Word. Pengaturan dalam font dalam Microsoft Word bisa kita lakukan setelah kita mengetik semua dokumen kita. Jadi jangan begitu kita mengetik beberapa kalimat kemudian kita rubah, tidak. Silakan gunakan dulu font yang standar dari Microsoft Word yaitu Calibri. Setelah kita selesai mengetik seluruh dokumen, barulah kita melakukan perubahan dengan cara memblok kalimat kita. Ya, tadi saya sudah contohkan dengan cara memblok seperti ini. Bukan hanya satu-satu yang diblok, itu membutuhkan waktu yang lama dan tidak efektif untuk kita. Kemudian pengaturan juga bisa kita lakukan di awal. Saya contohkan di sini. Saya membuka file baru ya. File baru, kemudian new, kemudian dokumen. Oke. Pengaturan bisa kita lakukan di awal dulu. Contohnya dalam dokumen ini akan diketik dengan Times Roman. Saya buat Times Roman. Kemudian menjadi size-nya standar adalah 12. Oke. Jadi ketika kita ngetik, saya belajar surat. Itu contohnya. Otomatis font kita ini sudah bentuknya adalah Times Roman 12. Ya. Itu tipsnya. Jadi kita jangan khawatir, perubahan itu kita bisa lakukan sebelum, di pertengahan, maupun sesudah kita selesai mengetik dokumen kita. Sebelum kita menyimpan, kita baru lakukan perubahan untuk lebih cepat dan efisiennya kita dalam bekerja menggunakan Microsoft Word. Oke, demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Oke, di sini saya sudah menampilkan contoh paragraf. Kalau kita perhatikan, ini terdapat dua paragraf, ya. Paragraf 1, kemudian ini adalah paragraf kedua. Kita perhatikan bahwa dalam penulisannya biasanya didahului dengan garis baru, ya, di bawahnya untuk paragraf kedua dan seterusnya. Nah, ketika kita bekerja dengan Microsoft Word, pengaturan paragraf ini bisa kita lakukan apabila dokumen kita memiliki ketentuan paragraf yang baku atau yang telah ditentukan. Contohnya ketika membuat laporan surat, dan laporan skripsi, dan dokumen lainnya, agar ketikan kita rapi dan enak dilihat, ya. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang cara mengatur paragraf pada Microsoft Word. Untuk mengatur paragraf pada Microsoft Word, kita bisa melakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui menu ataupun melalui tombol atau shortcut pada keyboard kita. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui sebenarnya pengaturannya dimaksud seperti apa. Untuk pengaturan paragraf pada Microsoft Word, jenisnya ada 4, yaitu Justify. Justify digunakan untuk memformat paragraf rata kanan dan rata kiri. Ya, kita perhatikan contohnya. Ini adalah ikonnya, rata kanan, rata kiri. Kita lihat dari paragrafnya.
Ya, ini rapi di sini, rata kanan, rata kiri. Kemudian setelah itu ada pengaturan jenis paragraf alike left, yaitu rata digunakan untuk memformat paragraf rata kiri. Kita lihat ikonnya di sini, dia rata kiri. Ini rata kiri. Kemudian yang sebelah kanannya dia tidak rata ya. Kemudian ada jenis paragraf center, di mana paragraf center ini digunakan untuk memformat paragraf rata tengah. Ini biasanya kita gunakan untuk membuat judul. Kita lihat di sini paragraf kita rata tengah ya. Ini jaraknya sama kanan kiri. Pengaturan jenis paragraf berikutnya adalah alike right, yaitu pengaturan yang berada untuk memformat paragraf rata kanan, kebalikan dari pengaturan alike left. Kita lihat, sebelah kirinya dia tidak rata. Yang rata adalah sebelah kanannya. Oke, itulah 4 jenis paragraf atau pengaturan paragraf pada Microsoft Word. Untuk menggunakannya, mari kita lakukan secara bersama-sama melalui panduan yang saya berikan pada video pembelajaran ini. Di sini saya akan membuka dokumen yang paragrafnya tidak saya atur ya, belum saya atur. Oke, di sini saya sudah punya file yang sama, tetapi bedanya di sini adalah pengaturannya itu tidak sesuai dengan ini. Oke, untuk kalian di rumah bisa mencoba dengan mengetikkan teks yang sama atau bahkan menggunakan teks yang berbeda. Tidak harus begitu. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan pengaturan paragraf dengan format justify. Ya, justify adalah, kembali saya ingatkan, perataan atau pengaturan paragraf rata kanan rata kiri. Caranya kita blok paragrafnya. Kemudian untuk pengaturan jenis paragraf itu ada di tab home pada menu paragraf. Oke, di menu paragraf pada tab home, di situ ada 4 icon ya, sesuai dengan jenis paragrafnya. Ada yang left, center, right, justify. Ini left, ini center, ini right, ini justify. Karena kita akan mengubah secara justify, kita klik justify-nya ya. Oke, kita bisa klik justify atau juga kita bisa menekan Ctrl+J di dalam atau pada keyboard kita untuk cara cepatnya. Ya, bisa dengan klik icon justify atau menekan shortcut Ctrl+J pada keyboard kita. Oke, kita klik justify. Nah, kita lihat teksnya sudah rata ya paragraf kita kiri dan kanannya. Berikutnya kita lanjut ke alike left, yaitu pengaturan rata kiri. Caranya sama, kita blok teksnya, kemudian kita masuk tab home, menu paragraf. Kita pilih icon dari alike left-nya, atau kita bisa menekan keyboard Ctrl+L. Ya, J tadi untuk justify, L untuk left. Oke, kita klik. Kita lihat perubahannya. Oke. Oh, tadi saya sudah menggunakan ini ya, left ya. Ya, ini left. Oke, kita lihat sekarang perataannya ya, rapinya itu di sebelah kirinya. Kita lanjut menggunakan center. Caranya sama, kita blok center. Untuk centernya kita blok, kemudian masuk tab home, menu paragraf, kita pilih icon centernya. Atau kita bisa dengan menekan Ctrl+E. Ya.
kita bisa dengan menekan Ctrl E untuk senternya. Oke, ayo kita lakukan. Nah, paragrafnya sudah tengah-tengah teksnya. Lanjut, kita melakukan jenis pengaturan Align Right, kebalikan dari Align Left. Pasti kalian sudah paham cara melakukan. Ya, betul. Kita blok kembali, kemudian kita pilih Align Right-nya, simbolnya seperti ini. Atau kita bisa menekan di keyboard yaitu Ctrl plus R. Ayo kita lakukan. Nah, sudah ya. Penataan Align Right-nya sudah berhasil. Ya, itu 4 jenis pengaturan paragraf yang ada pada Microsoft Word: Justify, Align Left, Center, dan Align Right. Kita bisa menekan pada icon yang ada pada tab Home, menu paragraf, atau juga kita bisa menggunakan shortcut keyboard yang tadi, ya, yang sudah saya sampaikan. Ketika kita sudah bisa memformat jenis paragraf, yang perlu kita pertimbangkan dalam menggunakan Microsoft Word adalah spasi garis dan spasi paragraf, atau line and paragraph spacing. Spasi garis adalah ruang antar dalam satu paragraf. Ya, yang mana maksud spasi garis? Ini saya buka ya. Satu contoh paragraf, 2 paragraf yang saya miliki. Spasi garis adalah ruang antar dalam satu paragraf. Yang dimaksudkan di sini adalah ruang antar kalimat ini, jaraknya. Ini kalimat, kemudian dengan kalimat di bawahnya. Ya, ini ada memiliki jarak seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan spasi garis. Kemudian ada juga paragraph spacing. Jarak antara paragraf 1, ini paragraf 1, ini paragraf kedua. Ini jaraknya berapa di sini? Kalau ini kan hampir sama dengan spasi garisnya. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat spasi garis dan paragraf spacing pada Microsoft Word? Berikut ini caranya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah paragraf ya. Paragraf 1, paragraf kedua. Oke, saya atur dulu penggunaannya adalah justify. Justify, kemudian ini juga justify. Oke, sekarang kita akan mengatur spasi garis ya antar paragraf. Saya di sini akan coba mengubah spasi garis pada paragraf pertama. Caranya adalah kita blok dulu paragraf yang pertama. Kemudian kita klik Line and Paragraph Setting. Itu ada pada menu tab Home, kemudian menu di paragraf ya. Kemudian kita masuk ke pilihan Line and Paragraph Spacing. Nah ini ya simbolnya. Oke, kita bisa klik. Kemudian kita bisa pilih spasi baris yang kita inginkan. Di sini ada 1, 1,15, ada 1,5, ada 2, dan sampai 3 ya. Kalau 3 jauh sekali jaraknya. Kita lihat perubahannya. Kalau 3 jauh sekali. Oke, contohnya di sini saya menggunakan 1,5 ya. Oke, saya klik. Kita lihat perbedaannya. Jarak antara baris 1 dengan baris kedua ini besar ya. Nah, ini 1,5. Ini untuk paragraf yang kedua yang belum kita rubah, ini masih dekat ya jaraknya. Kemudian untuk menyesuaikan spasi
ini menjadi single atau double, atau memastikan bahwa spasi yang kita masukkan ini sudah benar, ya, kita bisa mengeceknya pada pilihan line spacing option. Oke, misalnya saya blok kembali paragrafnya, kemudian kita masuk kembali tab home, menu paragraf, kemudian kita pilih line and paragraph spacing, kita pilih line spacing option. Oke, kita klik saja. Nah, di sini pada jendela paragraf di line spacing option, kita pastikan bahwa ya pada pilihan spacing before dan afternya harus 0, bukan kosong ya, tapi 0. Kemudian pada line spacingnya masukkan spacing yang kita inginkan, 1,5 ya, di 0, 1,5, single 1,5 atau double ya, saya menggunakan 1,5. Oke, kemudian kita klik OK. Kemudian saya mencoba mengubah paragraf yang kedua di bawahnya, kita samakan ya, 1,5, kita blok, kemudian kita tab home, menu paragraf, dan kita pilih lines and paragraph spacing, kemudian saya pilih line spacing option. Oke, pastikan before after 0, 0, kemudian kita perhatikan di sini dia masih single, kita ubah menjadi 1,5. 1,5 ini merupakan jarak spasi baris yang standar yang digunakan dalam pembuatan laporan ya. Dan kita klik OK. Sekarang kita perhatikan bahwa paragraf 1 dan paragraf 2 memiliki baris atau spasi baris yang sama jaraknya ya. Ini sama, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 dan sampai ke bawah adalah 1,5. Demikian cara untuk mengubah spasi garis pada paragraf. Oke, setelah tadi kita belajar cara mengubah spasi garis pada paragraf, sekarang kita akan mengatur spasi paragraf. Spasi paragraf adalah ruang di antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Agar dapat membuat spasi dengan mudah, lakukan dengan cara menekan tombol Enter ketika paragraf pertama selesai, sehingga akan ada ruang di antara paragraf satu dan paragraf kedua. Seperti ini ya. Coba kita sudah selesai mengetik paragraf 1, kemudian kita lanjut ke paragraf kedua itu kita berikan Enter. Nah, seperti ini. Saya contohkan seperti ini, saya hapus dulu ini. Nah, saya sudah selesai mengetik paragraf 1, kemudian untuk masuk paragraf kedua saya klik, saya tekan Enter, kemudian saya mengetik paragraf kedua. Kalau saya ingin memberikan jarak di antara paragraf 1 dan paragraf kedua, ya, yang dimaksud dengan spasi paragraf itu jarak yang antara ini ya, ini paragraf 1 dan paragraf kedua, ini harus ada jaraknya. Bisa kita lakukan dengan meletakkan kursor kita di akhir paragraf 1, kemudian kita Enter. Seperti itu. Bila terlalu jauh, kita tekan backspace di keyboard. Kembali. Atau kita juga bisa melakukan memformat spasi antara paragraf 1 dengan paragraf kedua dengan mengklik atau menggunakan menu Line and Paragraph Spasi. Dengan demikian, spasi paragraf akan memungkinkan untuk mengatur spasi sebelum paragraf dan sesudah paragraf yang akan berguna dalam memisahkan antara judul dan bab, bahkan subbab dalam pengetikan kita. Oke, tadi kita menggunakan cara Enter untuk membuat jarak spasi paragrafnya. Sekarang kita menggunakan Line and Paragraph Spasi.
Caranya adalah posisikan kursor pada teks paragraf 1 atau setelah paragraf 1. Ya, saya masuk di sini setelah paragraf 1. Kursornya saya letakkan di situ. Kemudian kita klik line and paragraph spasi. Ingat, ada di mana? Ada di tab home, menu paragraf, dan kita pilih line and paragraph spasi. Kemudian kita pilih add space after paragraph, karena kita akan menambahkan spasi setelah paragraf 1. Jika ingin menambah spasi sebelum paragraf 1, kita pilih add space before. Ya, saya pilih add space paragraf 1. Nah, kita lihat. Maka sekarang di dokumen kita memiliki 2 paragraf dengan jarak spasi paragraf yang sudah kita tentukan, ya. Apa yang terjadi kalau kita menggunakan kebalikannya, add space before? Kita coba. Kita masuk tab home, menu paragraf, line spacing, before, add space before paragraph. Nah, kita lihat ternyata sebelum paragraf 1 itu akan ada spasi antara margin dan paragraf kita. Oke. Nah, sekarang yang mana kita gunakan? Tergantung tujuan kita. Kita ingin memisahkan tiap paragraf atau kita ingin memisahkan paragraf dengan judul. Mungkin di sini nanti ada judulnya apa. Nah, untuk judulnya di sini, kemudian itu dipisahkan. Bisa saja. Tergantung, sekali lagi itu tergantung ketentuan dan tergantung kemauan kita. Misalkan harus memberikan spasi pada paragraf, antar paragraf, atau sebelum paragraf 1, antara judul dan paragraf 1. Demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Selamat mencoba di rumah atau bahkan dimanapun ketika Anda ingin belajar dengan menggunakan Microsoft Word. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam Rahayu.